Yap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di vlog tentang kolam ya, kolam perikanan. Sudah lama tidak kami update kolam-kolam yang saya punya. Nah, kita lihat ini adalah kolam saya. Jumlahnya ada 8 kolam. Untuk sistemnya ada beberapa sistem ya. Yang pertama ada sistem meras di sini. 2 kolam ini terdiri dari ikan nila. Jadi ada 2, itu sama yang ini. Masing-masing kolam ini berbeda. Kalau yang ini saya isi 2000 ekor. Coba kita kasih makan. Ini masih sekitar 2-3 bulan. Sekilonya masih kisaran 7-8-9 ya. Nah, sedangkan yang di sana itu nila merah masih kecil-kecil. Masih ukur 8-9 sentian. Nah, hari ini saya akan mereview sedikit atau memperlihatkan tentang bagaimana kolam kami yang khususnya yang ras ya. Jadi ada 2 ini. 2 ini adalah sistem ras yang mungkin sudah banyak teman-teman ketahui. Intinya adalah bagaimana kita putar kembali air yang ada di kolam, kita saring, kita perbaiki, kemudian kita kembalikan lagi di kolam budidaya. Nah, ini adalah kolamnya 1 dan 2. Nah, sedang yang ini baru kami tebar belum lama, nila merah. Ini ukuran 3 kali 2,5, isinya 3000 ekor. Kalau yang ini tadi 2000 ekor, yang ini insya Allah 3000 ekor sudah kami tebar. Nah, sebagaimana wajib di dalam kolam sistem ras, yaitu pasti ada yang namanya filter, proses filterisasi. Saya punya 4 kolam filter. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, di sananya lagi ada 1 lagi kolam yang keempat, dan plus 1 tambahan. Nah, ini tandon, ini termasuk juga penampungan daripada filter-filter yang ada di bawahnya. Nah, mari kita ulas sejenak. Nah, jadi gini sistemnya di kolam saya. Jadi ada 2 kolam ini, 1, 2. Ini untuk ras. Dari 2 ini ada yang namanya pembuangan di bawah, central drain atau apa itu namanya, yang menyudut, kerucut ke bawah, kemudian akan berakhir masuk kepada 2 ini, 1 dan 2 paralon. Ini adalah buangan dari kolam yang di sana. Mari kita lihat, di sini ada air yang mengalir. Nah, sebelah situ juga ada. Nah, seperti ini. Jadi air yang ada di sini, di paling bawah sana itu ada pembuangan masuk ke dalam pipa ini, naik ke atas, kemudian setelah naik ke atas kita turunkan kembali ke bawah. Agar apa? Agar kotoran-kotoran itu bisa langsung berada di bawah. Kalau misalnya saya setting ini langsung keluar dari atas, itu nanti kotoran akan menyebar di atas. Padahal, nah, 2 ini adalah paralon untuk menyalurkan kepada chamber yang kedua. Maka agar lebih efektif, jadi setelah keluar dari pipa pembuangan ini kita masukkan lagi. Jadi pipa ini terus ke bawah sampai di dasar kolam. Nah, agar nanti airnya naik, itu sudah air yang sudah bersih, karena kotoran yang berat nanti akan mengendap di bawah, kemudian masuk di 2 paralon ini
menuju ke chamber yang kedua. Jadi dua ini adalah pembuangan atau saluran dari chamber 1 ke chamber yang kedua. Di chamber yang pertama ini tidak saya kasih apapun ya, jadi hanya kolam saja, berisi air saja, dengan harapan nanti kotoran-kotoran itu bisa mengendap di bawah, sehingga yang naik ke atas itu hanya air yang bersih dan masuk kepada chamber yang selanjutnya di sana. Nah, selanjutnya kita bahas chamber yang kedua. Nah, di chamber yang kedua ini saya kasih yang bawah sana adalah batu apung, kemudian di atasnya ini ada jaring nelayan yang saya taruh di keranjang ataupun jaring ini. Nah, kemudian dari chamber yang kedua di situ ada pembuangan lagi. Ini adalah saluran, itu adalah saluran untuk menuju ke chamber yang selanjutnya, chamber yang ketiga ya ini. Nah, kita lihat bersama di chamber yang ketiga ini isinya adalah yang pertama tumbuhan enceng gondok. Karena enceng gondok itu akarnya itu banyak berserabut, itu sangat efektif untuk yang pertama menyaring, kemudian yang kedua menjernihkan air. Dan di bawah enceng gondok ini itu tidak air, tetapi saya kasih full arang kayu. Jadi arang kayu saya taruh di keranjang ataupun di keranjang, kemudian saya taruh di bawahnya sana. Di atasnya sini itu adalah enceng gondok seperti yang teman-teman lihat. Selanjutnya filter yang keempat. Nah, di filter yang keempat, sebagaimana besar kita tahu bahwasanya ada dua macam filter mekanis dan filter biologis, dimana kalau punya saya tadi untuk yang chamber yang kedua berisi batu apung dan jaring itu adalah filter mekanis. Kemudian masuk kepada selanjutnya ini saya katakan ini sudah mungkin ini biologis ya, karena dia dari alam. Kemudian juga apung kan juga bisa mengkonversi amoniak dan sebagainya. Selanjutnya itu adalah biobol ditambah dengan aerasi. Tentunya ini adalah filter biologis, dan insya Allah nanti akan saya tambahkan coldness ya, karena untuk biobol ini tidak bisa bergerak ya. Kalau aerasinya tidak besar dia tidak bisa bergerak, maka harus ada coldness. Nanti insya Allah saya isi. Maaf di sini agak bising karena itu ada 3 aerator yang saya punya untuk memenuhi kebutuhan oksigen 8 kolam saya. Nah, lanjut. Setelah kolam biologis biobol ini bersama aerasi, saya angkat airnya melalui pipa ini menggunakan pompa menuju ke chamber selanjutnya yang ada di atas. Nah, ini dia chambernya, tandon. Jadi ini adalah tandon, chamber terakhir. Kalau bahasa umumnya adalah sump tank, yaitu air yang terkumpul di sini kemudian nanti akan disalurkan ke kolam-kolam budidaya. Nah, melalui pipa-pipa ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini keluarannya saya bikin agak kecil ya, agar nanti bisa meruncing kemudian bisa membentuk udara, gelembung-gelembung udara sebagai tambahan dari aerasi oksigen untuk kolam. Nah, demikian review singkat tentang kolam ras yang kami punya. Sebenarnya kami punya 8 kolam ya. 1, 2 ini ras, yang ketiga ini bioflok, yang keempat di sana adalah kolam gurame tanpa aerasi, sudah hidup kalau gurame.
Di sana itu indukan nila, yang ini adalah sortiran nila, yang dua di sini. Nah, dua di sini adalah kolam koi. Di sini banyak eceng gondok. Ternyata gini, kalau eceng gondok, kenapa saya kasih di situ? Untuk menjernihkan air. Ketika saya kasih eceng gondok, itu airnya jernih. Tetapi kalau kebanyakan, hati-hati. Kenapa? Karena ini menyerap banyak oksigen eceng gondok. Jadi harus ditakar demikian rupa. Baiklah teman-teman, kawan-kawan, inilah penjelasan singkat tentang kolam yang kami punya, sistem RAS. Saya harap ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya, dan insya Allah nanti akan kami sambung di pembahasan tentang kolam-kolam ikan yang kami punya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.